kan dia tuh pengusaha dan dia tuh politikus. Nah, pengusaha dan politikus itu kan banyak. Orang politikus di Indonesia itu 70%-nya juga adalah pengusaha gitu. Pak Syafri ini kalaupun anggap dia tidak memiliki partai politik, anggaplah dia memang latarnya adalah tentara dan sebagainya, beliau itu adalah salah satu orang yang paling kuat dan satu-satunya orang yang bisa nakut-nakutin Pak Dasko. Rocky Gerung tuh kan nyerangnya tuh selalu ke Pak Jokowi. Dan dia tuh dulu tuh janji bahwa saya akan tetap jadi oposisi siapapun pemerintahannya. Siapapun presidennya. Sekarang? Tapi sekarang yang benci setengah mati tentang Fufu Fafa karena ngejek pribadi di kubunya Pak Prabowo itu banyak banget. Banyak banget. Masalah-masalah ini. Jadi yang berantem di bawah Pak Prabowo itu, Pak Prabowo tuh liatin, weh ini nyerang ke Gibran, weh Gibran jadi nyerang ke sini. Menciptakan ketergantungan ya tujuan. Dan ini di buku-buku politik klasik tuh emang biasa dilakukan. Pengkritik utama pemerintah biasanya Rocky Gerung. Rocky Gerung nggak pernah bahas MBG. Rocky Gerung nyerangnya Gibran. Berkunjungnya Pak Om Bewok itu ke Syafri itu sebetulnya minta perlindungan atau apa nih? Ini nih gue kepengen nanya lagi sama si Kang Guru nih. Kang Guru nih. Ini dari Australia, berarti dari Australia ya? Enggak. Impor dari Jawa Barat. Guru, ini akhir-akhir ini nih banyak kader Partai Biru Nasdem. Iya. Ini hijrah ke Partai Gajah. Iya. Gajah atau apa? Nggak ada PSI. ijazah. Nggak ada ijazah atau apa? Nah, justru Ada itu. ijazah. Ini yang gue mau tanyain, Guru. Ini nih, mereka nih pede banget hijrah ke Partai Gajah yang belum masuk ke DPR. Ini sebabnya karena apa? Banyak yang bilang Bapak J. Emang Bapak J siapa? Pertama, Pak J siapa ya? pertama gini. Ngapain sih pakai inisial? Iya, ngapain juga pakai inisial? Mendingan pakai ini untung kan? Bener juga. Nah, tapi yang pertama tuh saya bingung tuh ngapain juga kita bahas Nasdem, Partai Gajah, kan partai kecil-kecil itu ngapain? Gitu ya, harusnya nggak usah dibahas. Jadi maksudnya partai kecil itu nggak usah tiba-tiba langsung booming hype, itu kayaknya ada yang ya kayak bikin inisialnya J nanti akan jadi pembina. Wah, siapa Pak J itu? Oh, nanti rahasia. Itu kan sebenarnya bikin S3 itu marketing aja itu. Marketing S3 itu. Iya, kalau partainya udah gede tuh nggak usah cerita-cerita kayak gitu. Tapi kalau soal J bisa aja nggak sih? Yusuf Kala gitu. Bukan ya? Iya, kita cari tebak-tebakan aja dulu kan dia tuh pengusaha dan dia tuh politikus. Nah, pengusaha dan politikus itu kan banyak. Orang politikus di Indonesia itu 70%-nya juga adalah pengusaha gitu kan. Awalnya, akhirnya 100%. Nah, jadi kalau kita ikut tebak-tebakan kayak itu, kita tuh jadi kayak konsumen yang ikut-ikutan hype, ikut-ikutan FOMO, padahal kepentingannya mereka. Ya, partai kecil nggak usah ngikutin. Malah seneng mereka ya? Iya. Dibahas di podcast ini. Senang dibahas ya. Oke. Coba kita bahas termul yang lain. Nah, cuman gini. Oke, kita nggak usah bahas si J-nya atau si Partai Gajahnya itu. Nah, tapi yang menarik nih, Guru nih. Baru-baru ini, Ketum Nasdem itu berkunjung ke Kementerian Pertahanan loh. Syafri Samsudin. Iya. Menurut Guru ini termasuk nggak nih, ada kaitannya nggak nih internal mereka ini kadernya pada hijrah semua kemana itu? Sekarang tuh di kubu, jadi sekarang itu kan semuanya tuh koalisi di bawah Pak Prabowo. Oke. Nah, di bawah kubu Pak Prabowo itu ada banyak faksi yang kuat-kuat banget tuh. Oke. Nah, faksi yang kuat di antaranya adalah faksinya Pak Syafri Samsudin. Oke. Itu kuat banget. Tapi beliau kan nggak berpolitik. Kelihatannya. Tidak berpartai, sorry. Iya. Syafri. Jadi tentara itu justru tentara itu kalau di bawah-bawah itu memang cenderung lugu terhadap politik gitu. Tapi biasanya kalau sudah di atas, mereka itu kan punya bargaining yang kuat. Tentara atau mantan tentara itu punya kekuatan besar, sangat-sangat besar. Bisnisnya aja di Indonesia itu menggurita. Bisa dibilang satu-satunya yang paling mungkin mengintimidasi 9 naga misalkan ya, itu tuh tentara. Nah, tentara tuh bisnisnya ada di mana-mana, mereka megang senjata, mereka juga ada di pemerintahan dan sebagainya. Jadi mereka tuh sebenarnya adalah kekuatan yang sangat besar di Indonesia. Nah,
Pak Syafri ini, kalaupun anggap dia tidak memiliki partai politik, anggaplah dia memang latarnya adalah tentara dan sebagainya, beliau itu adalah salah satu orang yang paling kuat dan satu-satunya orang yang bisa nakut-nakutin Pak Dasko. Jadi ada kekuatan. Ini beneran? Iya, Pak Dasko tuh kan serem banget kan, kuat banget beliau tuh. Beliau tuh benar-benar. Bahkan dipanggil Don kan ini. Iya. Nickname-nya Don. Bro. Jadi di bawah Pak Prabowo ini ada garis militer, ada garis sipil gitu ya, kira-kira. Bisa yang lah, kuat. bisa. Jadi Pak Prabowo itu sering ngumpulin orang-orang yang bertentangan agar mereka semua itu ketergantungan pada Pak Prabowo. Ini dugaan atau analisa atau apa? Anggaplah analisa, tapi silahkan cek di lapangan, cek dalam media-media kita. Jadi misalkan gini nih, Strategi ya. strategi orang-orang Pak Prabowo yang benci banget sama Pak Jokowi, ada nggak di pemerintahan Pak Prabowo? Ada. Ada nggak orang-orang Pak Jokowi yang benci banget sama timnya Pak Prabowo dulu, tapi di bawah Pak Prabowo sekarang? Ada nggak? RG Ada. gimana kalau RG? Pengamat. Nah ya itu, Rocky Gerung tuh kan nyerangnya tuh selalu ke Pak Jokowi. Dan dia tuh dulu tuh janji bahwa saya akan tetap jadi oposisi siapapun pemerintahannya. Siapapun presidennya. Ya, sekarang? Tapi sekarang demi untuk melawan Mulyono, dia gabung sama Dasko, gabung sama Pak Prabowo. Nah, dia yang nggak suka sama Mulyono, nggak suka sama Pak Jokowi, itu ada di kubunya Pak Prabowo. Di kubunya di situ kan. Apa bukan karena beliau merangkul semua pihak? Iya memang Pak Prabowo itu merangkul Tanpa semua melihat pihak. apa artinya Latar belakang gitu-gitu ya? like or dislike kepada Betul, Jokowi dan Termul gitu betul. Bahkan yang ngasih penghargaan aja. Iya, Udah masuk. Itu aja udah masuk. Iya kan? iya benar. Jadi siapapun itu, jadi gini nih, karena semuanya dirangkul dalam tanda kutip biar nggak ada oposisi. Tapi oposisi itu nggak akan ada di luar karena semua yang dirangkul. Jadi yang sebelumnya gontok-gontokan itu ada di dalam kubunya Pak Prabowo juga. Jadi misalkan, anggaplah Fufu Fafa itu adalah Gibran. Yang benci setengah mati tentang Fufu Fafa karena ngejek pribadi di kubunya Pak Prabowo itu banyak banget. Banyak banget. Tapi yang benci Fufu Fafa diambil sama Pak Prabowo, Fufu Fafanya sendiri juga ada di situ. Seandainya Fufu Sebenarnya Fufu Fafa Papa adalah siapa sih? Ya, Pengen jelas nih. Fufu Papa tuh siapa? Kan sampai hari ini nggak ketangkep nih. bukan nggak ketangkep. Atau Didiemin nggak kali, Pur. teridentifikasi. Enggak, itu isu-isu itu tuh sengaja dibuat ngambang agar elektabilitas dan agar keterkenalan pemerintah kita tuh masih ada. Ingat nggak kasus kayak gini lah, contoh sederhananya gini lah ya. Ingat nggak lu Cinta Luna? Dulu tuh populer banget gara-gara dia nggak mau ngaku bahwa dirinya itu trans. Pas dia ngaku, dia nggak terkenal lagi. Ngerti Masih maksudnya? terkenal? Iya sekarang, tapi kan nggak Tapi booming. mungkin nggak yang dulu. se-booming dulu. Ah, bener kan? Tidak mendapat attention ini Iya. lah, media gitu ya. Nah, Udah kayak mirip yang kemarin, episode kemarin itu kita bahas ijazah itu. iya, nah iya itu. kayak begini ya. Ijazah tuh kalau mau tuh selesai. Iya. Pak Joko tuh punya kekuatan besar untuk menyelesaikan Roy Suryo tuh punya kekuatan itu. Dan ataupun sebaliknya misalkan itu tuh punya kekuatan. Kalau mau itu tuh selesai udah dari lama. Tapi Oke. masalah-masalah ini, jadi yang berantem di bawah Pak Prabowo itu, Pak Prabowo tuh liatin, weh ini nyerang ke Gibran, weh Gibran Jadi nyerang ke sini. menciptakan ketergantungan ya Iya, tujuan. dan ini di buku-buku politik klasik tuh emang biasa dilakukan. Pak Karno bikin kayak gitu, Pak Harto bikin kayak gitu. Pak Karno itu kan dulu TNI sama PKI dua-duanya direkrut mereka supaya berantem, tapi dua-duanya akhirnya ketergantungan pada Bung Agar Karno. terpecah belah, tidak menjadi satu kekuatan besar lain yang malah Iya. menghantam Pak Prabowo. Ah. Malah mempunyai ketergantungan, kurang lebih gitu ya maksudnya. Makanya sekarang serangan massa kita, Iya. serangan kritik kita itu hampir tidak pernah menyerang Pak Prabowo. Iya nggak sih? Iya. Ada masih? Iya, tapi nggak banyak Iya, gitu. Nggak, iya, MBG salah satunya kan. MBG salah satunya. Tapi pengkritik utama pemerintah biasanya Rocky Gerung. Rocky Gerung nggak pernah bahas MBG. Rocky Gerung nyerangnya Gibran. Misalkan begitu kan. Nah, atau misalkan kemarin yang diserang sama rakyat yang di demo siapa? DPR.
Gitu kan? Kemudian yang sekarang Tapi akhirnya polisi juga karena ada tragedi itu kan, Iya. yang nabrak itu. Dan akhirnya juga polisi juga yang dihujat kan. polisi dihujat. Pak Prabowo selamat dari situ karena Pak Prabowo eng datang seret ke orang yang sudah meninggal, ke ini ngelayat gitu kan. Iya. Dan itu bisa dibilang satu-satunya momen di mana Pak Prabowo turun langsung ke rakyatnya. Kan kalau Pak Jokowi dulu tuh sering belusukan kan, sering nongol apa segala rupa. Sekarang kan enggak. Kalau Pak Prabowo itu modelnya bukan seperti itu. Tapi intinya Pak Prabowo itu merangkul semua orang. Nah, nanti setiap ada masalah, kalau itu masalahnya politik, itu dipelihara. Ketika dilihat di trendingnya ijazah Jokowi turun, ijazah Gibran naik gitu. Itu dipelihara, dibuat Yang ada. melihara siapa? Apa? Yang melihara? Ya, saya nggak tahu yang melihara siapa, tapi ini adalah orang yang berkepentingan untuk memberikan terus-terusan exposure dan engagement Exposure ya, kepada kayaknya ada kan konsultannya ya, yang artinya iya ini memantau arah pergerakan attention masyarakat dan- kemana sehingga itu yang diolah kurang lebih Nah, begitu jadi ya. ini kalau fokus nih kita balik lagi ke berkunjungnya Pak Om Bewok itu ke Safri, itu sebetulnya minta perlindungan atau apa nih? Bacaannya aja nih. belum kita kan baru kemarin kan kejadiannya, kita juga belum tahu kejadiannya kayak gimana. Nasdem lagi diobok-obok, sebelumnya kan P3 juga diobok-obok. Sama Nggak tahu diobok-obok, cuman kan ada bentrokan kan, sama ada invisible hand lah ya gitu ya. Bentrokan siapa? sama bukan bukan pihak yang tidak terlihat, bukan tangan yang tidak terlihat, Oke. tapi tangan yang tidak disebutkan. Oh. Kayaknya kebanyakan dari kita atau kita tuh kalau nyimak ya kelihatan juga, tapi kan kita tuh nggak punya otoritas untuk membicarakan itu di ruang publik. Oh, padahal kita tahu itu ya. Si A, Kayaknya si sih B, iya, atau si gitu. Belum C. pasti, Kayaknya ya, sih iya, belum gitu. pasti kan ya. Nah, Sebenarnya jadi kira-kira arahnya kemana? Nah, bisa baca. jadi ya Nasdem tuh kan punya trauma ya. Punya trauma berantem sama pemerintahan dulu, di mana pas dia dalam tanda kutip ini mah ya konspirasi. Politik itu kita nggak bisa memilah antara fakta dan konspirasi. Oke. Tapi Nasdem itu kan dulu pernah kejadian, wah saya sekarang mau lepas dan mau nyalonin presiden sendiri, keluarlah Anies. Dalam sebulan sejak saat itu 2 menteri dari Nasdem ditangkap sebagai koruptor. Ingat nggak? Iya ya, si Plate itu ya. Iya. Plate sama siapa Tapi itu lah. memang salah. Nggak. Atau memang sengaja dibiarin Dikasih tangkap umpan gitu setelah ya. berani. Nah, kalau dalam cerita konspirasi, lagi-lagi dalam cerita konspirasi, semua orang di pemerintahan kita itu udah dibuat agar mereka tuh korup. Nah, nanti soal siapa yang ditangkap itu sesuai dengan kepentingan gitu. Jadi ini lagi-lagi ya teori konspirasi kayak Pak Tom Lembong gitu. Korupsi nggak ya dia? Ya cari aja. Pokoknya mah dibuat caranya agar ada delik gitu. Atau Pak Nadiem Makarim gitu, dibuat delik. Pak Hasto, semuanya tuh dicarikan deliknya karena pasal-pasal kita itu kan karet semua. Dan kita menang atau kalah di pengadilan itu biasanya jago-jagoan pengacara atau jago-jagoan suap gitu katanya mah gitu ya. Nah, konspirasi yang berkembang di masyarakat yang seperti itu tuh yang akhirnya ketika kemarin Nasdem curhat sama Pak Syafri dan sebagainya, ya bisa aja itu juga adalah bagian dari minta perlindungan kepada satu faksi di pemerintahan Pak Prabowo. Nah, sedangkan faksi yang lainnya yang sedang menggerogoti Nasdemnya. Gitu. Oh, jadi seperti kayak ini Put, namanya di politik simbol aja kan? Nih loh, gua ini kesana. Mungkin ada masalah lain nggak? Kira-kira tujuannya kan biasa begitu ya. Nggak, ini baru-baru lah. Ini baru-baru kita juga belum tahu ininya kayak gimana. Kedepannya juga kayak gimana kita juga belum tahu. Cuman maksudnya partai-partai politik yang kita ketahui itu bergeraknya bukan berdasarkan demokrasi, tapi berdasarkan lobby-lobby politik. Kesulitan dari memahami lobby politik itu adalah bahwa orang yang melobi bisa aja mengkhianati partainya sendiri. Gitu. Oh, ada, itu mah udah biasa. Ada Bukan. Ada yang Iya. dididik dari kecil aja begitu. Iya. Emaknya digigit kan? Iya. Maksudnya emaknya berarti perempuan itu ya yang digigit ya. Enggak, maksud saya tuh gini nih. Maksud di antara partai politik ada lobby itu maksudnya gini. Gimana? Kalau kita mau musyawarah gitu ya.
semua orang tuh tahu pendapatnya apa, ininya apa gitu kan. Nah, tapi kalau lobby politik itu, saya mengutus Akang, Kang datang ke Pak Prabowo untuk bikin kesepakatan-kesepakatan gini ya. Nah, saya yang ngutus, tapi saya nggak tahu ketika Akang ketemu Pak Prabowo, terus balik lagi ke saya, hasil keputusannya itu adalah demi kepentingan Akang atau kepentingan saya atau kepentingan Pak Prabowo, bisa aja jadi agen ganda gitu. Bisa aja untuk kepentingan sendiri, bisa aja setia pada saya. Jadi bahkan saya sendiri tuh nggak ngerti dia tuh berpihak pada siapa. Atau memang ada agenda setting yang ingin diciptakan. Ya kalau Karena sekarang itu kan zamannya, kalau perlu teleponnya sekarang, kenapa harus ada unsur-unsur simbolik gitu kan? Iya. Ada message yang ingin di-deliver ke publik untuk menimbulkan apa ya, Iya, persepsi gitu. betul. Menurut guru Nah, iya makanya jadi yang di-share ke publik itu yang receh-receh, yang Mr. J, mereka semua tuh udah bikin gambar besarnya. J yang dimaksud misalkan adalah Jingge, Jambrong, iya. juru jambrong. juru jembul, Iya, juru jembul. kan bisa. Kan Bisa. jembul ya. Kok saya mikirnya jadi aneh jembul. Ada huruf yang salah itu di situ ya, ada huruf yang salah ya. Benar. Harusnya gembul gitu ya. Satu huruf yang salah itu harusnya gembul. Bukan jembul ya. Ya jadi maksudnya mereka tuh sebenarnya udah punya, jadi gap antara mereka, kemudian media-media dan buzzer mereka, kemudian rakyat itu kan ada berlapis-lapis gitu. Sehingga kita tuh kadang-kadang juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka gitu. Enggak, tapi kan pertanyaannya kenapa mesti ke partai itu, bukan ke partai B atau C? Itu loh. Kenapa padahal kan si Bapak Jembul itu sama Kan sudah sama jelas. ketum Om Bewok itu kan Iya. sempet deket kan, gitu loh. Oh, sempet ini juga, renggang juga. Nah, justru Iya. itu apa karena sekarang lagi renggang atau apa kan kita. Coba menurut Akang emang gimana ceritanya? Kenapa harus ke Nasdem misalkan? Nah itu dia. Karena saya host, saya nggak tahu, saya tanya narasumber yang lebih ini. Menurut Anda kan buzzer. Mungkin Gimana? dari sisi size ya. Nah, Dari sisi size nggak terlalu gede. Kalau ngobok-ngobok kuning kan nggak gampang. Iya, kenapa bisa. kenapa nggak kepan? Merah susah. Kenapa nggak kepan? Karena pan udah diobok-obok. Udah juga. Oh, gitu. Semua udah Termul. tersandra. Oke. Menurut Nah, saya. Jadi ada unsur di luar yang belum kuat tersandra. Kalau kemarin skenarionya udah berbuah, Ya. orang-orangnya diambil, perlu kasus baru lagi. ya bisa. Nah itu gripnya udah nggak ada, sehingga dimasukin yang baru. Menurut Ya, mungkin bisa aja. analisanya Tapi begitu. sebentar. Tadi kan saya udah nyebut J yang dimaksud itu siapa. Ya walaupun rada ngaco, tapi ceritanya saya mah Yusuf Kala. Emang Akang J itu siapa? Joko. Joko Widodo. Enggak tahu, saya Joko aja asal sebutnya Joko gitu. J kan namanya juga Joko. Kalau aku Kok Jambul. Joko Jambul. Bocorannya dia tuh harus politikus dan dia tuh harus pengusaha. Joko Anwar. Joko Anwar bukan Joko politikus Santoso. tapi filmmaker. Nah, kalau Joko itu politikus tapi bukan pengusaha. Nah, dulu siapa? Dulu pengusaha. Dulu kayu. pengusaha. Kalau gua siapa ya? Juru jembul kali ya. Maksa lagi. Goblok. JJ Kobiser. Bisa Bisa. Nah, maksud saya adalah gini, kalau misalkan kita masih menerka-nerka bahkan untuk J-nya saja, Buat apa kita bahas ya? iya, Oke. kita tuh hanya akan mempopulerkan partai-partai itu dan kita akan naikin engagement dan drama-drama mereka yang gak penting, sambil kita tuh lupa, korupsi 1.000 triliun dari Pertamina tuh udah dibahas belum sih sekarang misalkan? Ya yang kayak gitu kan banyak kejadian-kejadian yang kayak gitu tuh. Nah, jadi tapi- Tunggu dulu nih. Ini mumpung gue ingat. Dia tadi ngomong termul. Ini ada singkatan termul itu maksudnya apa sih? Ternak Mulyono. Oh itu konteksnya apa sih gitu loh. Jadi ya kan biasanya dalam politik itu kalau misalkan kampanye, kalau ada pemilu dan lain-lain itu teh para pendukung kubu-kubuan, ejek-ejekan satu sama lain dulu tuh ada kadrun, terus kemudian ada cebong, ada kampret dan sebagainya. Ini Mulyono nama lama dari Jokowi. Jadi dibilang termul. Mestinya kan terjok ya. Maksudnya itu ternak si Iya, ternak Mulyono, ternak iya, Jokowi. Mulyono, Nah, ternak Jokowi itu ternyata banyak, ada 20. Oke. 20 barisan bukan 20 orang. Apa aja tuh? Apa aja? Guru. Nah, saya sebutin satu-satu ya. Iya. Misalkan polisi,
Nah, polisi itu diduga waktu kemarin pemilu itu mendukung secara tidak sah terhadap Pak Jokowi dengan mengarahkan orang-orang di daerah untuk nyoblos Pak Joko. Nah, itu konspirasi tapi screenshot yang catatan itu dari komando dari siapa kepada itu juga tersebar luas di masyarakat. Tapi oknum ya? Oknum atau apa? Ya kan dia bapak polisi gitu dan dia punya jabatan, dia perwira. Terstruktur. Iya terstruktur. Nah jadi misalkan termul itu diantaranya itu gitu ya. Atau misalkan termul yang lain itu adalah jajaran menteri di kabinet Pak Prabowo. Sekarang itu ada sampai 20 biji tuh. Yang dulu sowan-sowan ke Oslo itu. Itu. Yang di episode sebelumnya kita sebut Pak Pratikno misalkan ya kita sebut. Nah jadi yang disebut itu tuh adalah siapapun yang mendukung Pak Jokowi kemarin itu dianggapnya termul sama musuhnya, sama lawannya. Atau misalkan orang-orang yang dikasih jabatan jadi komisaris. Nah kayak kemarin misalkan ada Samara Amani, cewek itu keren banget tuh ngomongnya apa, udah jadi komisaris hilang. Sekarang nggak ngomongnya nggak kelihatan lagi kan? Karena udah jadi komisaris, gitu. Misalkan begitu gitu ya. Ada lagi itu berarti kalau termul tadi itu. Ada. Siapa bro? Yang udah komisaris, terus yang udah 6 tahun itu harusnya di penjara, dia lari. Bener nggak? Siapa itu? Sylvester. Si Plester itu ya. Si Plester ini plesetin ini kayak Rosario aja. Sylvester yang main Rambo bukan dulu? Stallone. Kelihatan banget tuanya ya. Itu berarti termasuk termul juga dong? Iya itu termul. Karena termul itu diantaranya adalah barisan-barisan atau organisasi-organisasi pendukung Pak Joko. Misalkan Jokowi Mania. Atau misalkan, ya banyak itu kan sampai 32. Jokowi Mania yang baru masuk juga ya? Iya. Terus bahkan sekarang ada yang namanya termul tuh secara eksplisit emang namanya ormas namanya termul gitu kan ada. Ada juga? Ada. Yang ketuanya Firdaus Oweubo itu. Iya. Yang bintangnya itu dari sini sampai sini kan? Iya. Yang gelarnya banyak. Saya tuh punya tukang profesional yang suka benah-benah bantu rumah saya gitu. Nah itu miripnya, wajahnya tuh mirip sekali dengan Pak Firdaus Oweubo gitu. Ya udah itu aja. Nah, tapi luar biasanya lucunya, walaupun nama termul ini kayaknya lucu-lucuan gitu, tapi Pak Firdaus itu ngobrol dulu sama Pak Jokowi, ketemu dulu sama Pak Jokowi sebelum bikin ormas yang namanya termul. Kang, sekarang menurut saya sih approval rating Pak Jokowi udah nggak sebagus dulu sih menurut saya setelah kasus apa dugaan ijazah palsu. Pak Jokowi sendiri ngerespon adalah upaya orang untuk menurunkan approval rating dia sehingga kalau ini tetap bagus mungkin anak-anaknya next step 2029 atau mantu-mantunya atau cucunya mungkin jadi the next president ya. Apakah itu ini organik atau ini manufacture gitu, dibikin atau? Dibikin. Ini jelas dibikin. Berarti ada kekuatan besar juga yang lawan oligarki gitu maksudnya? Bisa oligarki atau? Secara konseptual oligarki itu nggak mungkin bisa dilawan selain dengan oligarki yang lain. Rakyat tuh nggak bisa ngelawan pejabat, nggak bisa ngelawan orang kaya. Gimana pun caranya, kita nggak punya skenario yang menjelaskan gimana fakir miskin dan rakyat itu bisa menang ngelawan oligarki. Kita tuh nggak punya cerita itu. Kita tuh cuma punya cerita rakyat bisa melawan oligarki ketika dia disokong oleh oligarki yang lain. Nah, iya masuk akal, iya benar. Berarti kalau misalnya kayak di Pertamina kayak begitu, ada dugaan ganti pemain itu kayak begini juga dong? Iya, yang jadi masalah sebenarnya adalah nggak apa-apa oligarki itu tidak terkalahkan misalkan, nggak apa-apa. Asal dianya tobat jadi orang baik gitu. Emang ada yang begitu? Ya seharusnya sih ada. Atau misalkan keluar konteks dikit nih, kasus Pertamina kan udah nggak ada ini. Akhirnya Risa Khalid sampai di posisi hari ini kan stateless. Paspor dicabut, nggak punya kewarganegaraan loh. Walaupun dia udah married ya? Nggak ngaruh. Namanya paspor dicabut udah stateless, bukan warga Indonesia lagi loh. Setahu saya definisi dari stateless. Nah, ini memang dari aksi Pak Prabowo ini Kang lihat patriotisme atau mengizinkan oligarki lain untuk berkuasa. Ini pertanyaan ya, bukan dugaan ya. Jadi negara itu nggak akan bisa bertahan tanpa oligark, apalagi negara demokrasi. Negara demokrasi itu nggak bisa bertahan tanpa oligark.
Dan demokrasi itu nggak mungkin bertahan tanpa demagog gitu. Jadi dua itu tuh nggak mungkin hilang gitu, selalu ada di situ. Nah, karena apa? Karena oligark itu adalah orang yang kerja gitu. Jadi bisnis, jadi mereka membiayai pejabat-pejabat kita, bahkan mereka tuh membiayai negara kita. Walaupun bagian besarnya buat mereka gitu, kue gedenya buat mereka gitu. Tapi Akang pernah bikin KTP? Pernah nggak? Pernah. Berapa lama kalau nggak nyogok? Wah, seminggu. Nah, seminggu kalau nggak nyogok misalkan ya. Nah, kalau dikasih sama oligark itu 2 menit jadi itu. Nah, sekarang bandingkan saya sebuah pemerintahan, saya Prabowo, kemudian nyuruh para birokrat berantas korupsi. Krik, Pak, ini kan kita butuh uang makan. Ribet, birokrasi itu kita ribetnya luar biasa. Tapi ya udah, datangin mafia, kerjakan ini, beres, tapi minta gajinya gede. Gitu. Nah, kadang-kadang pemerintah tuh butuh yang itu gitu daripada birokrat-birokrat yang bawah ini. Gitu. Kan gitu. Jadi yang ngerjain Pertamina, ya itulah. Pertamina. Biar kita nggak sebut. Yang ngerjain apa dan sebagainya itu ya biasanya adalah kelompok-kelompok yang sudah kaya. Kenapa harus sudah kaya? Karena dilihatnya dari apa? Iya, ya semuanya. Seseorang menjadi kaya tuh karena dia mampu untuk menjadi kaya. Kita nggak mungkin mengamanahkan sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi kepada orang yang tidak bisa mengelola uang dan tidak bisa mendapatkan uang. Berarti jarang dari orang yang dari zero langsung ke sana dong. Levelnya itu ya? Ada banyak gitu. Cuman maksudnya kalau udah di atas, kalau misalkan udah besar, udah itu kan artinya dia tuh terbukti bisa megang duit, terbukti bisa mengelola duit, terbukti bisa menggandakan aset. Nah, karena itu maka orang-orang itulah yang akan diajak kerjasama oleh pimpinan-pimpinan kita, elit-elit politik kita. Seluruh elit politik kita itu cek bendaharanya siapa. Cek aja. Riza Khalid diduga jadi bendahara. Haji Isam yang kemarin untuk Jokowi gitu ya. Kemudian ada ada 9 naga, ada Aguan. Itu semua adalah orang-orang yang kelewat kaya, orang yang sudah bisa mengelola duitnya, sehingga apa boleh buat politisi-politisi itu akan saling berhubungan erat dengan mereka. Gitu. Jadi nah itulah yang kemudian membentuk oligarki itu ketika orang-orang yang sangat kuat secara finansial harus menitipkan wewenang mereka kepada orang-orang yang memiliki kekuatan dalam politik. Jadilah mereka tring. Nah sekarang Reza Khalidnya di mana? Ya lagi nontonin podcast kita dari Malaysia. Emang pasti kan Malaysia? Hah? Ya kalau nggak Malaysia, Singapura lah. Itu kan basis kemafiaannya itu di sekitaran situ juga. Migas kita itu kan dikepungnya sama mereka juga. Gitu, di situ ya. Iya. Kalau saya tanya tentang UU perampasan aset nih Kang, sebenarnya dengan koalisi yang ada ini kan hanya PDIP lawan koalisi gemuk kan gitu ya. Harusnya suara PDIP nggak dukung aja udah nggak masalah karena 90% di parlemen ya. Nah harusnya bukan lagi menjadi sesuatu perdebatan untuk dikeluarkanlah undang-undang itu kan. Karena udah pasti pimpinan dari koalisi ini adalah presiden sendiri. Kenapa nggak diketok aja udah perampasan aset, apalagi yang ditunggu ya? Kira-kira Kang bacanya gimana? Jadi kekuatan itu bukan ada di DPR. Kekuatan jadi si DPR itu ini koalisi sekian persen, PDIP sekian persen. Jadi kalau misalkan debat ini kalau voting PDI pasti kalah, terus ini pasti enggak kayak gitu. Kekuatan itu ada dari ketua partai-partai politiknya. Betul. Seluruh orang PDIP yang ada jadi DPR kita itu mereka tidak mendengar suara rakyat, mereka mendengar suara Megawati. Iya kan? Begitupun Gerindra. Apa mereka mendengar suara dari bawah? Enggak, mereka mendengar suara Prabowo Subianto. Nah, jadi sebenarnya yang jadi masalah itu adalah yang di atas-atasnya ini. Nah, yang di atas-atasnya ini mereka tuh apa ya? Mereka tuh sadar tapi terkunci. Mereka harus hidup di tengah fakta bahwa korupsi di Indonesia itu kalau diberantas seluruhnya kita mati semua. Penjara penuh ya? Enggak, penjara nggak penuh. Penjara nggak penuh. Negara ini jadi penjaranya. Iya. Malah di planet Mars itu cuma satu orang yang korupsi. Jadi Pak Prabowo kemarin kan ngomong kan, aduh
Saya tidak menyangka korupsi sebanyak ini gitu. Jadi saya melihat Pak Prabowo itu adalah ya di luar MBG-nya yang sangat populis gitu ya, di luar MBG-nya yang sangat bermasalah, tapi saya melihat Pak Prabowo itu adalah seorang negarawan yang menghalalkan segala cara untuk bisa menghabisi para koruptor. Saya tuh termasuk yang itu. Tapi kalau dia mau menghabisi para koruptor, ini yang kerja untuk negara siapa? Karena saking nggak ada yang nggak korupsi. Baca satu cerita ya Bang ya. Di di sosial media baca negaranya saya lupa. Jadi ketika korupsi itu benar-benar tidak pandang bulu ditegakkan ya. Waktu itu pejabatnya ratusan yang dimasukin penjara, mungkin ribuan ya. Kemudian negara itu dari keterpurukan, ini mungkin bisa jadi contoh kita. Langsung bisa bebas hutang. Dan sampai hari ini menjadi dari shifting dari negara terbelakang jadi negara maju loh. Nanti saya coba share ya. Apakah kita nggak bisa tiru nih contoh yang sukses story dari negara ini ya? Nggak bisa niru atau nggak mau niru, Kang? Untuk negara kecil, populasi di bawah 10 juta itu mudah. Tapi untuk negara besar, kita lebih mungkin rusuh duluan, pecah duluan, daripada hasil ya. Makanya kita tuh memang harus geraknya tuh kecil, pelan-pelan. Langkahnya pendek-pendek. Jadi kayak misalkan Cina, negaranya tuh kan gede kan. Koruptor tuh dipelihara. Tapi koruptor dipelihara itu dibikin segmennya dulu. Di dalam Partai Komunis Cina dibiarkan korupsinya. Di luar dihajar. Nah, nanti di Partai Komunis Cina itu dibikin ring-ring lagi nih. Nanti yang enggak, jadi mereka tuh bikin apa ya? Tapi dihukum mati juga. Iya, dihukum mati tuh tebang pilih. Sebetulnya tebang pilih. Tebang pilih. Jadi koruptor yang benar-benar dibutuhkan untuk negara tuh nggak dihukum mati, tapi diporotin dulu, dibikin konspirasi dulu. Kalau mereka tetap setia, oke ini. Tapi kalau misalkan sudah menjauh, ya udah baru hukum mati. Jadi di belahan bumi mana aja kita nggak bisa berharap korupsi hitam dan bisa putihnya hilang. penegakan korupsi hitam dan putih ya. Ya. Pasti ada abu-abunya ya. Oh, enggak, politik tuh warna-warni kan, iya kan. Pan Good point, biru good point. gitu kan. Jadi kita terlalu naif kali bilang hitam dan putih ya. Kang, berarti di DPR itu sebetulnya bukan Dewan Perwakilan Rakyat dong. Dewan Perwakilan Ketua Partai. Iya dong. Kalau kayak begitu ya susah. Ayo kita ngomong itu. Ya kita ngomong aja kayak gitu kan. Berarti ada benernya juga dong kalau Bambang Pacul pernah ngomong begitu dong. Memang benar ya. Iya kan? Iya kan? Memang benar, Soalnya fakta. kita tuh melihat itu, jadi misal yang tadi aja ya, Undang-Undang Perampasan Aset. Rakyat tuh nuntut dari tahun 2008. Iya. Diabaikan. Dan sekarang ini koalisinya udah mayoritas, kenapa nggak ketok-ketok Iya, juga itu kan? gampang banget. Tapi kalau misalkan pilkada, batas usia pilkada berapa, itu 2 hari, satu hari bahkan DPR tuh bisa langsung meloloskan. Coba terus misalkan ya, undang-undang yang berhubungan dengan petani, nggak pernah hampir nggak pernah dibahas sama DPR. Tapi undang-undang yang berhubungan dengan perdagangan, investasi, 1 hari 2 hari kelar. Ya undang-undang tentang pilkada Iya, kemarin ya hanya kayak gitu. butuh waktu 2 hari untuk selesai. Iya. Dan langsung paripurna dong. Iya. Nah, tapi nggak apa-apa. Itu yang digeruduk itu kan? Iya betul Yang digeruduk akhirnya itu kan? Iya. Hotel yang di Senayan. Tertutup juga kan rapatnya kan. Iya. Kalau misalkan dia benar-benar perwakilan rakyat, ya gelar rapatnya di depan rakyat. Masa ini tertutup, notulen aja kita nggak tahu. Nah, ini DPR macam apa itu? Nah, ini pertanyaan terakhir ini, Kang. Oh, udah terakhir. Ada pesan-pesan nggak buat penonton 2045 TV? Ini nggak, Kang? Optimis nggak? Apa? Bisa ada harapan nggak Iya. dengan DPR kita? Ada silakan. harapan. Apa? Oh, buat saya. Iya. Harapan kita tuh besar. Kita tuh bahwa Indonesia bisa maju, misalkan Indonesia emas tahun 2045. Kita bahkan bisa maju tahun 2043. Dugaan saya itu 2043 hitungan tuh. Kita tuh Kenapa, bisa Bang? maju. Kenapa lebih cepat 2 tahun di ngebut dikit atau gimana nih? Bukan kayak gitu. Jadi 2045 itu sebenarnya hitungan bukan berdasarkan proyeksi, tapi hitungan berdasarkan angka cantik 100 tahun setelah Indonesia merdeka, gitu kan. Jadi sebenarnya tuh Indonesia emas tuh hanya itu doang, 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Gitu. Gak jauh dari itu sebenarnya. Lebih ke ini. Nah, kenapa bisa maju pertanyaan Putra tadi itu 2 tahun? Nah, saya mikirnya gini, Kang Deddy.
Tanpa steroid ya. Nah, tanpa steroid. Kan gini nih, ada beberapa pikiran saya pertimbangan, tapi ini benar-benar ngacak gitu ya. Iya. Bukan kalkulasi, tapi perhitungannya gini. Akang tuh kan udah tua. Tadi kan nonton Rambo gitu. Untung bukan gue yang Akang, ditunjuk. Oke. Akang tuh udah tua. Nah, waktu Akang kecil tuh, waktu Akang remaja bahkan waktu Akang kuliah tuh, Akang masih ikut ngebully Cina gara-gara mereka tuh miskin, segala dimakan, korupsi gede, polusi paling miskin, tinggi. cuman sekarang jauh lebih kaya. Nah, pertanyaan saya, sejak Akang ngejek mereka miskin sampai sekarang itu butuh waktu berapa tahun? Kayaknya bentar doang dia udah kaya lagi. 20 tahun. 20 tahun. Jadi dari negara yang sangat miskin, kacau, jelek, pendek, pesek, belek, bau kelek, itu ternyata bisa bertransformasi menjadi salah satu negara yang bisa nakut-nakutin Amerika Serikat. Itu adalah butuh waktu 20 tahun. Tapi orangnya kerja semua kayaknya. Nah, coba, bisakah Indonesia dalam 20 tahun? Enggak. Gua jawab enggak. Bisa. Enggak. Kenapa tidak bisa? Ayo, kenapa dulu nih yang nggak bisa? Beda kalau kita ngomong apa namanya jenis, maaf nih, misalnya Rakyat. hewan tuh beda breed. Gini nih, Cina tuh rajin. Iya rajin. Tapi korup. Ya segala macam lah. Cuman ya bisa dibentuk. Enggak, gitu. jadi iya dibentuk. Nah, siapa yang ngebentuknya? Pemerintahnya. Atau misalkan contoh yang lain. Banyak negara-negara yang lain yang bisa melakukan transformasi dengan sangat cepat. Nah, tapi ini tuh tergantung kekuatan dari orang-orang yang ada di atasnya gitu. Nah, jadi misal ya, masyarakat Indonesia itu terlalu gampang suka, terlalu gampang benci. Purbaya baru muncul sebulan langsung semoga Anda jadi presiden di tahun. Nah, gitu kan. Dia apa rakyat kita nggak trauma ya? Ada loh maestro yang sukanya main digorong-gorong. Iya. Akhirnya kita jatuh cinta semua. Iya, gitu kan sama. Kita dibohongin semua. Terus KDM itu langsung berat gitu. Nah, sebenarnya kita tuh bisa manfaatin itu. Kalau misalkan rakyat kita begitu FOMO-nya, kalau rakyat kita tuh begitu mudah percaya dan mudah cinta kepada pemimpinnya, kita kasih aja pemimpin yang kuat secara pengetahuan, kuat dalam akses terhadap ekonomi dan kekuasaan, kuat dalam hal kemampuan untuk menyampaikan pesan dan sebagainya. Jadi dia adalah pemimpin yang bagus. Saya yakin Indonesia itu akan bergerak dengan sangat cepat. Gini nih, Kang, sederhananya gini nih. Pendataan kita bener aja, sesederhana bener gitu aja, kita tuh kebanjiran duit tuh sampai 14.000 triliun. Data kita bener doang gitu. Jadi kita tuh memang, kalau misalkan kita udah kebanjiran duit, kemudian anak-anak kita tuh langsung beasiswa keluar angkasa, kemudian bikin sekolah-sekolah paling modern di Indonesia gitu, apa segala rupa. Transformasi kita tuh cepet. Apalagi sekarang tuh zaman medsos. Zaman medsos itu adalah zaman di mana orang nggak usah studi banding ke negara lain untuk tahu apa yang terjadi di sana. Jadi kalau anggota DPR mau studi banding ke Finlandia untuk cari pendidikan, ngaco itu cuma pelesiran doang. Searching Swiss tuh kayak gimana, Finlandia tuh kayak gimana, itu sudah cukup. Datangkan orang asing datang ke sini, itu lebih gampang. penting pendidikan ya daripada dikasih ya ikan makan gratis gitu ya. Ya, ikannya juga penting sebenarnya, walaupun pancingnya penting, ikannya penting. Tapi maksud saya di luar itu adalah saya masih optimis Indonesia itu masih bisa maju. Karena apa? Nah, ketika masyarakat Indonesia lagi FOMO-FOMO-nya kayak sekarang, kita tuh dibanjiri sama media yang semakin lama semakin kritis. Media yang berani ngatain Pak Prabowo, lu gini, berani kayak gitu. Sekarang tuh media-media kita itu ngebully pejabat kita, bahkan mampu menggerakkan orang-orang untuk menyatroni Sahroni. Itu itu kekuatan dari media medsos kita. digital kayaknya. Kalau dari media mainstream malah ada pembatasan kan. Iya, media mainstreamnya kan kemarin digeruduk sama ormas. Bahkan TikTok pun pada saat demo kemarin kan juga feature live-nya off kan. Enggak. Itu gak akan menutup apapun. Maksud saya adalah sekarang bandingkan. Rumusnya, sebuah negara yang ada di titik terbawah, sebuah bangsa yang ada di titik terbawah, pasti akan melahirkan pemimpin-pemimpin besar. Pemimpin besar tuh nggak mungkin lahir di sebuah negara yang sudah mapan. Dia tuh lahir dari sebuah krisis. Cek pemimpin manapun yang kita ketahui sekarang sebagai pemimpin besar, dia lahir dari sebuah krisis. Itu pasti. Nah, sekarang adalah iklim di mana Indonesia itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin besar di masa depan. Karena krisisnya udah gila-gilaan. Pertama. Kedua, masyarakat Indonesia tuh FOMO banget. Bring kadieu bahasa Sunda nama. Apa itu artinya? Bawa ke sini ya. Iya, ikut ke sana, ikut ke sini. Bring itu bahasa Inggris, bring kadieu. Enggak, ini bawa ke sana, bawa ke sini. Tapi bawa ke sana ke sini. Sekarang
iklim yang orang Indonesia FOMO dan bawa ke sana bawa ke sini itu dikasih media sosial yang kritis banget sama realitas. Itu positif dong ya sebetulnya ya. Nah makanya ini tuh gerakannya tuh sebenarnya positif. Jadi kita sekarang ngehujat Prabowo, misalkan kita ngehujat Dasko, kita kalau Pak Dasko nggak bisa, buzzernya kuat banget. Ngehujat. Kita misalkan bisa ngehujat siapa-siapa itu, misalkan kayak gitu. Nah itu tuh kan sebenarnya mendorong pemerintah kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan, mendorong mereka. Sebenarnya itu kalau dimaknai positif kan sebenarnya input positif untuk jadi lebih baik. Kontrol yang gratis artinya check and balance yang gratis daripada panggil konsultan yang made to order. Makanya saya nyaranin kemarin DPR tuh bubarin karena semua yang bisa dilakukan secara ideal oleh DPR itu sudah tergantikan oleh medsos. Ya tapi tatanan demokrasi harus ada trias politika, balancing untuk semua itu. Nanti malah yang jalani pemerintahan eksekutif nggak punya kontrol. Nggak, dalam trias politika itu nggak ada DPR. Dalam legislatif. Iya, legislatif. Nah, legislatifnya itu bukan DPR, ganti aja parlemen jalanan. Itu kan sama aja trias politika. Tapi menurut saya terus yang ngambil keputusan siapa kalau parlemen jalanan? Pasti kan ada tokoh juga di situ. Ya ada. Masyarakat itu nggak mungkin bergerak ke tujuan yang sama tanpa komando. Kang Guru, thank you ya. Langsung Kang Guru ya. Thank you ya. Ya sudah. Oke, no smoking. Ciao.